Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Guru-guru kami, jamaah sekalian, as-saimin was-saimat, al-akifin wal-akifati rahimakumullah. Puji pada Allah SWT, kita sudah berada pada hari ke-10 Ramadan. Kemudian selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim, takrim pada guru-guru kita yang berhadir semua. Kita lanjut lagi pengajian kita dalam kajian kitab Tafsir Khazinah. Hari ini kita bahas pada jilid yang ketiga, halaman 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umur likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Ayat ini terdapat pada surah An-Nahlu ayat 70. Sepintas makna secara bebas, wallahu, dan Allah lah, khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, ciptakan kita, thumma, kemudian pada saatnya, yatawaffakum, Allah juga yang mematikan atau mewafatkan kita. Wa minkum may yuraddu ila arzalil umur, dan di antara kita yang sudah diberikan kehidupan lalu Allah panggil kembali, gehilong maksudnya meninggal, ila arzalil umur, yaitu sampai kepada tua. Allah mengembalikan kita, ya, merubah kita dari kecil, dari dewasa sampai dengan arzalil umur, pikun. Arzalil umur, apa maksud arzalil umur? Dijelaskan ke depannya, likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, sehingga atau dengan kondisi arzalil umur, ia tidak mengetahui apa yang sudah pernah diketahui. Yang maksudnya orang tua bangka, yang dalam bahasa kita mungkin uto uyo. Kau uto uyo, kamu go, kamu gro, abrak dak tuha. Kondisinya sudah tidak tahu apa yang pernah ia ketahui. Yang kecil khile urun tanya, saya kala tua ada lagi urun tuha irona. Jadi punya kala tua mua yang kira urun tuha. Nah, karena orang tua itu akan kembali seperti anak kecil. Anak yang masih kecil belum tahu apa-apa. Orang yang sudah sangat tua sudah tidak tahu apa-apa. Ujung-ujung ada polisi. Kamu awal, ya. Saya ingin melihat tafsirnya yang disampaikan oleh Imam Khazin. Wallahu khalaqakum, dan Allah yang telah menciptakan kamu, yakni aujadakum minal idam, yang bermula dari tiada. Inilah keberadaan kita. Kita sudah ada ini, sudah ada di alam ini nikmat. Namanya nikmatul ijad, yaitu nikmat keberadaan kita. Kita ada ini nikmat, sehingga kita menjadi bahagian dari alam. Mau hana ditanya, hana ada juga, nah ada rasa nikmat. Ada tepuk-tepuk pasti hana ada. Maka disebut nikmatul ijad, nikmat kita ini ada. Nah, jadi ada kita itu satu nikmat. Kita hadir di sini, being kita berada, nyanka satu nikmat. Karena berawal dari idam,
kita berawal dari tidak ada. Jadi kita duluan mati, baru kemudian hidup. Duluan tiada, baru kemudian ada. Sehingga ketika Allah menyebut kematian, itu duluan disebut mati, khalaqal mauta, kemudian baru wal hayata, tidak terbalik, tidak khalaqal hayata wal mauta. Kalau dikatakan khalaqal hayata, seolah-olah kita duluan hidup, padahal kita duluan mati. Arti mati nol, tiada. Jadi kita duluan tiada, kemudian ada. Wa akhrajakum ilal wujud. Lalu saat Allah menjadikan kita ada, kita dibentuk, diformat dalam bentuk nyata. Kita ini bukan maya, kita ini nyata. Jadi nyata ini menjadilah sebagai yang Allah adakan, diproduk oleh Allah, ya, diciptakan oleh Allah, sehingga kita ada dalam dunia nyata. Walam takunu syai'a, dan pada saat kita ada, saat dulu lahir, itu kondisinya lam takunu syai'a, tidak memiliki apapun, tidak mengetahui apapun, ya, tidak bisa apapun. Disebut dengan fitrah. Fitrah adalah kondisi di mana manusia ketika dilahirkan dalam keadaan steril, dalam keadaan netral, tidak mengetahui apa-apa, tidak berbuat jahat. Maka dari nol itulah kita berkembang dan kita dipengaruhi oleh lingkungan. Di mana lingkungan kita hidup? Ya seperti itu. Hidup dalam lingkungan orang-orang nakal menjadi nakal. Hidup di lingkungan orang-orang yang baik menjadi baik. Maka fitrah itu adalah bawaan lahir. Peng, peng ya, tetecok peng mbak BI, dikau udah mau hari raya lagi ya, udah tukar-tukar uang baru. Peng kan baru. Di pegot phone, dikeluar phone, di launching, uang itu kan baru dari pabriknya. Karena pengaruh me kena me kedeh, gemat leponyo, gemat lepojeh, maka uang yang begitu baru pada akhirnya menjadi liek. Ya go sapa mat? Liek kena liek kedeh, lusuh. Kadang-kadang terpotong, terkoyak. Coba seandainya itu tidak disentuh-sentuh, ya, tentu masih steril. Maka kenapa orang-orang jahat? Bukan bawaan lahir, tapi memang faktor pengaruh, influencing, pengaruh dengan keadaan. Yang kerja urung batatnya baik keun pembawaan lahir. Hai batat hai kat baik keun kelung hai gop bawaan yang batat. Ya nah. Bangai tak ke kak nyampikon bawaan, bro tak kai nyampikon bawaan. Bawaan adalah steril, bawaan semuanya dalam keadaan bersih, tidak mengetahui apa-apa. Jadi betul-betul fitrah. Setelah kita lahir, sekian umur diberikan Allah, ya, mendapatkan banyak sekali nikmat yang tidak terhitung, banyak sekali ilmu, banyak sekali pengalaman, banyak sekali mengembara, abih tarawun mansabohnya. Atau kalau orang rawun itu orang yang tahu tujuan, orang yang keliling dengan maksud yang baik dan jelas tujuannya, disebut dengan bahasa Aceh rawun. Kabih kurawun mandu, alhamdulillah kau toho. Nya berarti memang gejak muho gerawun. Tapi menyo gejak aju hana tujuan nyan ke rawun, rawah. Hana ku toho ke gerawah. Hon rawah yan. Hai hom kau gejak aju. Nya menyo orang yang jalan-jalan tah ke mana? Tanpa tujuan, nyan berarti bahasa Aceh rawah. Jadi yang enggak ji rawun, ya. Rawun hampir bersamaan bahasanya dengan bahasa Arab, yaitu tarau, tara. Kalau jamak tarauna, lihat-lihat. Jadi lihat-lihat tarauna, mamanya geputajamkeun taraun, taraun.
Jadi pas sekali kena bahasa dengan bahasa Aceh. Nah jamaah tengok, jamaah haji kena ada pemain terudih ziarah untuk Arab. Anda pegah-pegah apa supir Arabnya? Hai kayu tu tengok orang Aceh, hui pegah apa? Ha, di supir biasa keroi je. Ha, nyangum-nyangum keroi. Ibu boleh menyuk punya. Ha, jadi pas teruk bak simpang, kita yang bak orang dia. Aina taraun? Baru ikut aja, itu pun ke pasal tanya hot taraun. Padahal yang mau ditanya, kemana kita keliling jalan-jalan? Tarauna, aina tarauna? Kemana anda mau jalan-jalan? Memang kebetulan bahasa Arab kan model tajam bahasa hariannya. Aina taraun? Aina taraun? Apakah supaya supirnya waktunya si pane waktunya aina tarauna, kemana kita lihat-lihat jalan-jalan kan biasa jadi ada bahasa yang hampir bersamaan. Baik, jadi pada akhirnya summa ini kemudian yang bermakna dalam tempo yang relatif lama, bukan langsung. Kalau langsung bahasa nahunya itu pakai fa. Di sini tidak disebut fayatawafakum, tidak fayatawafakum, tapi summa yatawafakum. Summa itu artinya kemudian. Kemudiannya relatif, bisa besok, bisa lusa, ya pokoknya jauh. Tempo yang jauh disebut summa, tempo yang dekat disebut dengan fa, maka atau lalu artinya. Summa yatawafakum, pada saatnya kemudian Allah mewafatkan kamu. Jadi wafat itu juga bahasa asli dari bahasa agama, bahasa Al-Quran. Misalnya bahasa dalam ayat, walaupun nanti ketika kita pindah dengan bahasa Indonesia, kita menggunakan penyesuaian bahasa. Menyawafat di sini wayatawafakum itu memang akar kata bahasa Arab. Wafa itu ending, berakhir. Allah gepu berakhir temandum, gepu wafat. Tapi dalam konten berbahasa Indonesia, getanya gebeda-bedakan nilai bahasa. Ada yang disebut mati, ada yang disebut meninggal, ada yang disebut mangkat, ada yang disebut wafat ini. Nah, bahkan ada yang disebut mati, ada yang disebut babah kira. Jadi bernilai-nilai bahasa. Kemana ditujukan? Disitulah disesuaikan. Ketika raja meninggal disebut raja telah mangkat, raja akan meninggal. Para anbiya, para salihin telah wafat. Orang-orang biasa telah meninggal. Dan kalimat mati digunakan untuk orang biasa atau untuk binatang. Homir rawana jaring ulun keun kam meninggal. Apa medakeun kam meninggal? Itanya lom kalih nuju. Ita mah saboh teu pertanyaan. Tapi medakeun ka mati nya hanali urat yang kalih nuju. Baik. Jadi itu penyesuaian narasi, penyesuaian konten atau pemilihan fitur-fitur bahasa yang penting ya. Itu dibelajar oleh orang ilmu bahasa. Kemudian kapan kita wafat? Yani indang qidai ajalikum, ketika ajalmu sudah berakhir, sudah diakhiri oleh yang mencipta, yaitu oleh Allah. Dalam ilmu Allah kita sudah berakhir ajal. Ajal artinya batas. Jadi kita belum wafat kalau belum sampai ajal, batas. Kapan habis batas kita? Ajal kita kapan datang? Dijelaskan lagi. Imma sibyanan, ada kalanya ajal kita pada saat masih kanak-kanak, sibyan. Ya, kalau nami SD meninggal, SMP meninggal, pokoknya nami lah. Itu ajalnya. Walaupun ditanya ketika macam kalimat dia kan, kamu meninggal anaknya baru puluh nak mendeh baru tu je tak calon ke gubernur. Ya puas sampai ada kun bian. Sebab memang ihnan ajal ji. Dia di situ diberikan ajal oleh Allah.
Kapan lagi? Wa imma syabanan, ya. Dan juga boleh jadi ajal kita ya jadi orang tua. Kau ketuha padu meninggal 80 tahun, padu meninggal kurang 10 tahun. Nah urang keun lom, yang baik nak keun tai pegah urang meninggal ketuha. Kau meninggal abu lu, padu mau ke kurang 10. Hanya memang kepantas. Yang baik keun-keunnya. Yang mula-ula. Walaupun secara ghalib, artinya rata-rata seperti itu, yang namanya kita tetap semua akan meninggal, tapi baik keun kalimat pantas. Ulang utama kalimat, tapi saya kira termasuk trade hidup ke. Ya, hai tak kira ada mending 75 kaji sih ya. Nyan hana urusan dia ya. Jadi baik ulok-ulok dah dia. Ya. Wa imma kahula, ada kalanya ajal kita itu saat kita dewasa, kanak-kanak, usia tua, usia dewasa. Dan ini semua punya pendataan orang meninggal setelah meninggal. Nah, jadi data orang meninggalnya tentu diketahui setelah meninggal. Kalau mau dapatkan di mana kita dapatkan data-data orang meninggal, bisa di catatan sipil. Di sana ada akte meninggal, ya, ada surat keterangan meninggal, bak kecil, ya. Wa minkum may yuraddu ila ardhalil umur, dan sebahagian kita hidup di atas permukaan bumi ini Allah beri kesempatan yuraddu, ratnya gerut. Nah, gerut artinya getari. Nah, jadi rat bahasa Arab radda yuraddu, bahasa Aceh reut, yakni al-ji'ud. Kan? Gerut, getari, anu mi getari, artinya gepu panjang umur oleh Allah. Ardalil umur, kajit ke tuha, bahasa Aceh kajit ke nek kepek, ya tuh nek lom, nek di atas nek, artinya betul-betul sudah tua. Nazid nyan gu bila Allah, berarti gak nyan ehnan umur katuha yang ke ehnan umur ada 100, ada 100 lebih bahkan. Nah orang tanya, mana pengaruh umur dengan ajal? Ni lu hanya jawab. Maksudnya nak pengaruh umur dengan ajal? Menyo tanya pas makanan umur tu panjang-panjang. Ya wallahu alam. Tapi yang namanya ajal Allah je ke panjang. Tanya orang haji tahu panjang. Hai Allah tak tahu apa kena panjang. Kena panjang le Allah umur gitu itu heplu. Konon dikatakan orang-orang Jepang lebih banyak usia lanjut. Maksudnya menyaini dalam data atau sensus kematian, negara mana yang usianya lebih banyak hidup di atas 100 tahun, itu ada yang mengatakan orang-orang Jepang. Jadi orang Jepangnya meninggal kampung tu itu hau tak uyo. Nah orang pegah pengaruh makanan, ya lu hendak pegah ya, lu ke ahlinya pengaruh makanan. Tapi dan pegah menyo Allah ke panjang hak Allah. Yang jelas untuk semua orang berlaku daripada ajal. Jadi han meninggal orang memang dalam terus ajal. Apa ke gak yang mupa ya udip walaupun ye gede kan, tapi mentah udip ke. Atau ini poh legop hana kenang kan hari yang tembak hana kenang mak geliung ya kenang weo. Hana terus ajal lah. Betul memang hana terus. Apa punya terus ajal silang mata kenang. Jadi keputih belah baik kenang maksudnya karena ya kalau terus ajal ke. Jadi ketika kita belum terjadi apa-apa, itu memang belum ajal. Karena katanya kalau ajal, jadi keputih belah oleh Allah. Kan le urang korban, apalagi kasus begal itu kan, dengan sadisme, brutalisme, brutal, sadis. Ada juga yang masih hidup, bahkan menjadi saksi dia, ditemukan di semak-semak. Kau bekah ruang ke, kamu kuat ruang ke, menganga lukanya, masih juga hidup, berarti ajalnya belum sampai, dan itu belum dikehendaki Allah meninggal. Ya. Kemudian dengan ajal ini tidak menghilangkan hukum ikhtiari. Hanya ada hukum ikhtiari.
pilihan kekoh jalan ya gedah raya-raya tronton nyampi bek sampai tak pegah anapu menyo kalau teruk ajal kon kitanya rubah tronton terubah nyan bek teruk tingkatnya yan pandai nak cerita tanya ipok li tronton rubah kitanya tidong tu nak cerita ya secara adat tanya yang mau picit. Maka walaupun ajal itu di sisi Allah tidak menghilangkan hukum ikhtiari, artinya tetap berusaha untuk usiblah mati, tetap berusaha karenanya kewajiban tanya manusia secara adil. Kemudian dijelaskan juga banyak variasi. Ini yang tadi belum selesai, adzalil umur, pikun kita terjemahkan naurung gebi umur oleh Allah sampai dengan pikun, bahasa katanya tuha muktauyo, yakni arda'u wa abda'afahu, sampai dia melemah, wahwal haramu, betul-betul dalam keadaan hampir tak berdaya, katuha ka betul-betul kalemah. Qala ba'dul ulama, sebahagian ulama mengatakan umur kita manusia ini ada berbagai tingkatan. Jadi kehidupan kita, usia yang diberikan oleh Allah bervariasi. Ada 4 level. Yang pertama, min awalil umur ila bulughi salasa wa salasin, sejak lahir sampai dengan 33 tahun. Salasin 30, salas 3, jadi 3 tambah 30 sama dengan 33. Umur 0 tahun sampai 33 tahun itu dikelompokkan oleh ulama, orang-orang yang diberi usia namanya adalah nusyu. Nyan kategorinya. Disinilah banyak dibuat dalam bentuk pengetahuan umum ya oleh ahli-ahli psikologi. Kategori muda, remaja, dewasa, tua dan sebagainya. Yang klasifikasi mentong. Itu mendatanya kan matai orang geteliti, dari sensus-sensus, mentu mengkelompokkan. Lagi usia katanya. Anak punya getebuk tidak tahu, getebuk jadi hat, ke pegak klasifikasi. Ya. Penduduk lancang garam umur 0 sampai 10 tahun berjumlah. Yang kemudian cara hitung haji umur 11 sampai 20 berjumlah, umur 21 sampai 3 menang ke klasifikasi. Itu untuk memudahkan menghitung. Wa huwa ghayah minasyabab, dan itu umur yang tadi adalah umur apa namanya yang 33 tahun dikatakan orang beranjak dewasa, artinya puncak haji balik peluleh yang kira pemuda atau remaja. Jadi kena remaja masjid. Nah cerita yang lego so ketua remaja masjid yang baru betul yang remaja ketua haji. Tapi punya urun tuha ketua remaja apa ya bu ketua tuha masjid. Jadi nanti remaja masjid tapi pengurus urun tuha nyan hana sinkro dengan nama. Jadi remaja masjidnya urus remaja juga deh, ketua remaja, anggota remaja dumpu aja supaya remaja masjid. Nah, macam tadi nama remaja usia 2 kadang-kadang. Kemudian summa al martibatus salisah. Kemudian yang kedua tadi ya, yang kedua belum. Yang kedua yaitu namanya sinnal wuquf. Usia yang dimana seseorang Allah berikan masa hidup min salasi wa salasina, bunuh kan 0 sampai 20 ino 20 ila arba'in sampai 40 tahun. Usia 33 sampai 40 tahun itu namanya usia wukuf dalam istilah kitab ini atau tafsir ini. Hanya kenyan usianya man putra ma usianya, usia itu adalah ghayatu sannasyaba, ghayatu sinnisyababi, puncak daripada kedewasaan. Jadi puncak kedewasaan umur 20 sampai 40. Berarti mungkin baik kira katruk 40 berarti ka dewasa nah. Dari leh sampai 40 yang ka dewasa. Adik mukawin pinyangka paisat. Dari leh sampai 40 adik je pemimpin pi pokok jika ya sudahlah di usia itu. Adik ge usaha pi laganya, adik ge main motor pi yang usia produktif hat 20 sampai 40
40 tahun dia ke supir motor, dia ke pilot, yang tengah produktif usia punya bunuh muda tak mentang suum tak darah yang punya tajau Honda ipit matai pupa ong liung ija ju yang naik teroi sebab anak muda tak tahu bunuh. Jadi disebut di sini usia yang sangat matang, yang sangat dewasa. Menyo manok lagi urung ti manok maksud manok mantang dalam terumur tak ada tagun namangat ayam masih terlalu muda mentelumi atau namangat mamnya manok ka tuha ju nyan pi ka juit. Jadi tahun usia ayam yang kena sebut ayam muda. Jadi baik manok yang mantang lahir pi kata payih nyo aku nak tagun kari manok pajan manok atas lahir baru seput nak lahir anak manok nyan pi mantang lempah tapi nyo na manok aku mangai no paju padu mumu ka ge tajuit ka nyan pi hanapah li. Maka disebut dengan usia 33 sampai dengan 40 tahun itu usia yang sangat produktif dan dia itu sangat segar. Kalau melakukan sesuatu sangat fit, sangat fresh, sangat sempurna. Yang selanjutnya, martabat yang ketiga, sinul kuhulah, kategorinya, levelnya, usia kuhul. Apa itu usia kuhul? Minal arba'in, dihitung sejak 40 tahun ila sittin, sampai dengan 60. Usia 40 sampai usia 60. Nah, ini namanya martabat di mana seseorang mulai turun, melemah. Hai berakang kata tiga hati nubul lagi anu tarik pulung surinya nama kira apinya. Jawabnya hana kira api. Pakai no alah umur ke 45 tak ada karat lik itu sudah menurun menyetelah gunung yang katren ya punya Ramadan dari 16 kan katren cucut jadi itu namanya kategori yang ketiga. Jadi bukan bertambah kuat, itu bertambah lemah. Maka berhati-hatilah mengganggu anak kecil nya kamu jamun tak ganggu oleh orang tua gue pernah oleh orang tua lah ganggu long itu kata klik kan so ganggu urun tuha je abang je ganggu yang tengok hati tuha kapinah tungkal jadi gipreh hati urun tuha. Maka mohon maaf kadang-kadang bisa saja terjadi orang yang di waktu kecilnya itu mengganggu orang lain, jadi saat kita sudah tua diganggu oleh orang lain. Ini tengok kalau mau jadi itu untuk menjaga usia. Kemudian dulu pakai ubud kan lelah letak lucu-lucu kan. Kami dulu melasah jamun. Ya ada orang tua, mungkin namanya anak-anak kan suka ketawa, suka mengganggu. Nah, jadi teh batu, mohon maaf ini kan untuk meremehkan. Watai batu kena cerita ranti. Kem kamu kan banyak-banyak. Kada rantai abu batuk yang masuk kada rantai buat ke begah tengok kapreh tengok tuha kah apa banyak teh tuha urung pekarunya ada rantai si. Jadi banyak apa yang dirasakan orang tua dulu nanti saatnya kita rasa juga. Tak urun tuha kau bungkuk teh tuha tengok tengah bungkuk si dan sebagainya. Tak urun tuha utuhnya landika tengok tanya sama sih. Jadi ini namanya siklus kehidupan yang itu berputar untuk semua masa manusia itu hidup. Makanya ada yang mengatakan hargailah masa dan tidak boleh memaksakan masa. Tak paksa orang bak masa hanjut. Maksud ini kan anak-anak kita, anak-anak SD lah atau anak-anak belah SD. Ada orang raya kan ada masih main-mainan, mungkin yang belum motor remote yang macam-macam usia dia itu. You belum bak tanya, ayah beli mobil remote ni kawan-kawan dah beli. Tak akhir lagi tanya, tenang mentang. Lu perak motor pelepuk meriah tu. Cuma dengar le je. Mu itu pun tak le pelepuk meriah ya. Masa kita tanya aja, mun motor mainan yang motor dari pelepah rumbia. Tak koh ke mak lampu pakai talo bekas rem angin. Enak pakai ni gergaji pelepah rumbia, gergaji peh-peh pegak motor. Cok gincu hana gincu ya pot bungong limeng.
Mirah, Mirah, mobil mainan. Itulah zamannya dulu mobil mainan. Mana miak tanya ini tak ajuk dia motor pelipuk Maria. Kapasti hitung. Kita harus menghargai zaman. Aku baik halaganya nejuk kana ana. Udah motor mainan becut ya ibu bloi kedai murah-murah. Hana yang mesin, kena yang plastik. Pokoknya baik le nak pegak pelipuk Maria. Tinggal tak jamun je roi. Yang naik je kan matret umur 50 tahun kau likut. Nyatanya harus tak hargai zaman, harus tak hargai juga. Hanjut si istilah ji tanya tak putamat hak dengan masa tanya lanjut ya, karena itu zaman itu berkembang sesuai dengan keadaan. Lagi makanan kelaganya nanti kanan lagi nanti nyai no tumon buka puasa cina ablo yang dugho nai pejuh nak tanya hana ji nama makanan roy sebagaimana itanya hana hobi makanan anak dino anak pi hana hobi makanan itanya ya me kitanya bak pizza nya mungkin dak hana tak ahmad ha yang kiban pejuh yang itu menanti ji tak baduk ho. Jadi tak hargailah zaman karena Allah sudah membuat kita menurut masa, bukan artinya meremehkan ya. Kemudian di usia 40 sampai 60 ini wahadihil martabah ya. Jadi manusia kita ini mengalami finnuqsi, masa penurunan fisik pika mengat lentu bacu tenaga pihak eli dia pegak lomba lari tah hanam tak daftar le pi dia yang lego hai napa perlombaan lari yang mendrokan juara atlet kak daftar aju dah daftar le tu dekat azam murad azam keung panai dah peluang le karena memang kita sudah di atas 40 tahun. Ilmu ini tentu dipelajari oleh ahli-ahli ya tentang anatomi tubuh kita manusia atau ahli psikologi kecenderungan manusia dan sekaligus perubahan daripada perubahannya karakternya urang teh katuha macam-macam memang berubah ya. Nah yang berubah tu lagi anu miatlom jadinya harus dimaklumi karakter itu. Kemudian yang keempat al-martabatur rabi'ah, level usia yang keempat yaitu sinnus syaykhukhah, usia masa tua. Tua di atas 60 no. Usia ini yaitu sampai dengan meninggal dunia itu satu kategori yang kan urang ka memang ka betul-betul harus ya maksudnya hanjit laloli kan kabrat hak lampu kuning tanya walaupun meninggal dia kadang-kadang mentah muda tapi menyokat Tuhan tanya kan aba-aba yang ka di atas umur 75 wa fiha dan dalam hal ini kan le kurang si karap hanale sapu tenaga ego dia hanale ya mbak menyowate umur 60 ya kan mungkin mentang je terpejuh bu menyomu yo cerita di Eropah tagun agak-agak nanego nyanyo berarti menurun sekali. Jadi inilah usia-usia manusia yang Allah berikan kepada kita dan kita ada pada salah satu ini tanyo pastina salah satu kategorinya. Berarti menyoino mantang umur tidumno berarti tanyo na posisi hina berarti tanyo hana meninggal temanya berarti tanyo kan kelompok pertama bono nyanyo bisa saja kelompok ketiga atau kelompok keempat. Baik. Waqala Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali mengatakan bahwa makna ardalul umur, hitungan ardalul umur yaitu khamsun wa sab'una sanah, 5 tambah 70 sama dengan 75 tahun yang ikun ardalil umur. Waqila, orang lain menyebutkan yang disebut ardalil umur adalah samanuna sanah, 80 tahun yang ikun ardalil umur kapikun. Waqala Qatadah tis'una sanah, 90 tahun. An Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, pada saat kita sudah tua mengalami masa yang sudah lanjut, maka hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sebagaimana disampaikan oleh Anas,
Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min azabil qabri. Nyan doa-doa di mana getanyo tak perbanyak di usia-usia lanjut. Karena usia lanjut tanyo kalimah. Tak mohon ba Allah Taala, ya Allah lu ngelindung ba dron daripada lemah ajzi. Minimal kahaile tami tapeng minimal dah sembahyang mentang wajib-wajib mentang nyan kira berlindung ba Allah Taala. Wal kasli kahaile tahobi la ilain karena katanya ka berdoa minimal ibadat. Jadi kita mohon dari Allah jangan menjadi orang yang lemah, jangan menjadi orang yang malas, jangan menjadi orang yang pikun. Pikun di sini maksudnya usia tua sudah tidak tahu apa-apa. Model puas saja ya. Ramah dikai. Ya maksudnya tamu doa baik lagi nyan, tapi apabila sudah terjadi itulah kondisi yang ada. Maksudnya usia terlanjut ya memang lanjut. Semoga tidak dalam keadaan yang kurang berdaya. Tanya usia hana patun tetap lanjut. Maka ada yang menterjemahkan, kalau Ajim mengatakan beda antara tua dan lanjut usia. Beda. Silakan lanjut usia karena tidak satu pun bisa menunda usia. Memang tahu harus lanjut usia. Tapi semoga kita tidak menjadi tua. Makna tua tak berdaya lagi. Jadi nyan menurut keadaan sih nyan, nak ikhtiari hinan. Memang tak umur katnya 60, tapi ngana muda hendak tukar. Pak hendak tukar. Memang yang umur 60, tapi tak mengketam mentang. Kena ya? Mengketam barang ikut. Itu juga bahagian daripada ikhtiari. Kan berarti katnya ketunda umur kan. Iran gimana caranya tunda umur? Hai pandai dah tunda umur, itu umur ke ijaz aja ji. Jadi menunda ketuaannya. Hanya sesuai dengan keadaan. Dan ia bergerak perhatikan ya bab urina. Bab urina. Bab na urina tak uladum umur 25 tang 50 leh. Hai mohon maaf siapapun maksudnya. Nah, si menang si tanya. Kalau padu umur ni 28. Oh mah aku fikir 82. Menurut keadaannya, menurut modal masing-masing yang menurut modal. Maka ada yang menyebutkan ya, perempuan bagus sebahagian kesibukannya adalah untuk getih ro saja. Umeng getih ro. Yang nak dong pegai lu. Ya, jadi tih bukan makna tih saja. Merawat penampilan, tangibilitasnya dari aura dari luarnya itu ya dirawat supaya ada kenyamanan dalam keluarganya. Kok ji lagi nyan dalam ilmu psikologi keluarga lagi nyan ditulis hidup melili ahli-ahli. Teman-teman dalam hadis Nabi mendumian ya. Pokoknya umur lah 28 sampai na urang fikir 82 nya mentang kabere. Kemudian hadis yang lain berkaitan dengan ini. Wa a'udzubika min azabil qabri. Kita juga memohon pada Allah dilindungi daripada azab kubur. Kemudian fitnah mahya, fitnah hidup. Kita hidup ni tidak ada yang bebas dari fitnah. Fitnahnya ujian. Nah yang bermakna fitnah dilego hanya fitnah sih, tapi bukan itu makna. Fitnah adalah ujian. Kadang-kadang kita tidak sanggup pertimang harta itu menjadi potensi fitnah. Maka kun innama amwalukum fitnah, sesungguhnya hartamu adalah fitnah. Karena hana mandung bertanya tak pertimang harta, kadang-kadang diipoh dili harta. Demikian juga jabatan, posisi, bahwa jabatan itu juga fitnah. Hana mandung bertanya tak pertimang, kadang-kadang digilas oleh jabatan itu. Kemudian anak-anakmu, innama amwalukum wa auladukum fitnah zid. Anak bertanya fitnah zidnya.
Jadi tekun anak tanya fitnah, baik terjemah hidrona. Bagaimana yang disebut dengan anak itu fitnah? Baik sampai nak terjemah, iaitu anak yang fitnah ayahnya. Anak itu sebagai fitnah. Jangan gara-gara anak, yaitu menjerumuskan kita kepada ya api neraka maksudnya. Hana ibadat ilaweknya yang ke timang ana. Entah enggak nyantok ana. Godu mana? Ya ana masalah. Jadi itu maknanya fitnah, harta ya dan sebagainya, fitnah semua. Jadi ini dimohon ya, melalui doa ini kita memohon kepada Allah dijauhkan daripada fitnah hidup namanya, wal mamat, dan fitnah mati saat kita sudah berada di alam barzah dengan berbagai siksaan yang kita wajib imani. Itu ada siksaan dalam kubur, walaupun kena pegat eksperimen, kena pegat empiris, kena ubik-ubik iban hi urang gak azab dalam kubur. Dia akuhlah kubur, dia menggalilah kubur, ingin melihat bagaimana kondisi, tetap tidak kelihatan apa-apa. Dan itu jangan disimpulkan tidak ada apa-apa dalam kubur. Dibilang ada siksaan kubur, kemarin kami gali kubur, nggak ada apa-apa, sama seperti kami dengar lagi suaranya, nggak ada suara apa-apa. Dibilang ada malaikat, nggak ada suara apa-apa. Hana tidak terdatuk musulam, ya terdaku hana lelam, tabakan fisik, dan itu bukan dalam apa namanya fisik terlihat itu, karena itu yang diazab adalah arwahnya. Ya, tubuhnya kan hanya asar hinan, bekas menteng. Jadi hana mungkin mana urung pegat eksperimen iglang punya dalam kubur ya. Iglang yang kubur dengar tu dengan malaut tak ya hana si. Jadinya hana tak pegat tapi yang gaib, kuburnya gaib ya. Apa mana berat tak dapat sampai hana sotem tamang bertiga nah dia dah. Nak mending jelas-jelas juga dia. Ya gekun junyo nah nak untuk pencapaian hadiah Nobel mungkin yang mangat betul-betul ini penemuan barulah, satu penemuan baru gunekat laju you sumeyu baju kayaknya ngurung ninggal you ya rencana kayaknya kena tubit entut tapi ada berat lagi nya uja-uja pun mandua dia nanti bele ikatnya sampai kamu meninggal. Jadi kan ada orang pegat, maka kuburan itu bukan persoalan empiris, bukan persoalan eksperimen, tapi persoalan imani, karenanya gaib. Maka bak urang talqin mayat na doa ngepingat wa annan nara haqq, ketahui olehmu bahawa neraka itu hak, pasti ada. Wa azabil qabri hak, azab kubur itu pasti ada ya. Jadi kita berlindung pada Allah dari siksaan ini. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a ya, orang yang sudah ardalil umur, maka orang itu dikembalikan dalam posisi yang sudah tidak tahu apa yang pernah ia tahu. Maka buat tua mua itu memang karakter orang yang sudah tua. Jadi dimaklumi sajalah tua ke bunuh, maka ji urung tuha kan dia dah tua ke ya, yang dia setor awak mansabahnya padahal bajaro ke yang khun ka tuha menanti tukang pegak rumah hek gak setor pensil mansabahnya kente padahal apa gelinyo gusu. Ya berarti kapikun ka tuha ya hanya jelas li kan ya. Mana si urung pegah ya, urang me sirai pegah mandum pikun, mandum katua ke guhoi sirah hanam ho sirah itu oleh ruha yang pai dikut nampun hoi sirah. Kan kalau me sirai me garam, orang bawa jual garam di kampung, sirah dia panggil garam itu sirah sirah likut baik tangan jamun urang galak mayang hai pun hoi sirah sampai likut ne pun tayang sirah. Ada likut ke tidak ya, nyan haba ulah orang Aceh mungkin tak semua faham masalah ini ya. Kemudian sedikit lagi kita akhiri ayatnya, wa qala Ibnu Abbas likay yasira kasabiyin la aqla lahu, boleh jadi malah kita ketika tua bahkan sudah tidak punya akal sama sekali ya, yang kondisi yang boleh jadi tarasa, boleh jadi hana tarasa. Maka saya dengar begini, ini mungkin dunia akademik ya, kalau saya tidak salah,
ada yang menganjurkan, Ustaz necok profesor ke dihirona. Ada yang bilang ke saya, ibi semangat ke lu, necok profesor ke dihirona, ron kan doktor necok profesor berah lu untuk dah fikir dia Tuhan yan. Oh ino hanjik le ino me ka Tuhan hanjik le profesor untuk ujung-ujung je ke profesor Tuhan. Oh hanjik le hanjik pekan ipegah yan me ka Tuhan hai bile profesor ino apa pekan haba profesor payah petih mamnya ka Tuhan tak je profesor salah ne pegah bida koi petih kok. Jadi rupanya miokat Tuhan hapihana pahli sudah tidak lagi dalam produktif. Bak sawit patai dah pula bak sawit dalam tru umunya nabo bak sawit preh le put thong kan nya do produktif ka Tuhan hak bak sawit nyan biana boleh. Jadi jangan terlalu muda, jangan sudah sangat tua, sudah tidak produktif. Kembali lagi kepada masa kecilnya dia. Jadi sebelum kita sangat tua disuruh memanfaatkan usia sebagaimana hadis Nabi, yaitu syababaka qabla haramika. Maka jagalah usia mudamu sebelum kamu nanti tua. Kalau sudah tua hanya jile ne pemudara ne tanya hanya jile dah pemudara tu yang khawatir no, maka sekaranglah. Maka kata Imam Syafi'i ya, tentang masalah haji ada. Haji itu memang ya tidak wajib dengan sesegera mungkin. Tapi bagaimana kalau nanti kita sudah meninggal kan tidak tahu, atau belum meninggal sudah tua kan merepotkan sih. Ini kagak lah. Konsep orang sekarang sudah bagus. Haji di saat usia muda, produktif. Mami jamun panena hana jak haji lom. Tu okey, ngalam pensiun lom nak tanya jak haji. Jadi mudah jak hajinya kapan siun lah hendut. Kahe yan, nya tajak haji kon mengaknya he. Urung-urung lain he. He timang ngaknya. Jadi tidak boleh. Terakhir liyurikumullahu min qudratihi annahu kama qaddara ala imanatihi wa ihyaihi ya, amanatihi ya. Jadi kita kondisi ini semuanya bahagian daripada Allah perlihatkan kekuasaannya. Ada yang tua, ada yang muda, yang pikun. Allah berikan kesempatan berbeda-beda. Annahu qadirun ala naqlihi minal alam ilal jahli hakadha. Karena Allah maha mampu untuk ya merubah situasi yang ada pada kita semua, dari muda menjadi tua, tua menjadi renta dan sebagainya. Jadi selagi muda, disitulah kita memanfaatkan seoptimal mungkin. Sama seperti orang sehat. Nya nak kena limang bohen, i'tanim khamsan qabla khamsin. Hadis itu diambil oleh Roma Irama, dijadikan lagu. Jagalah 5 sebelum datangnya 5, termasuk yang saya sebutkan. Menansib sehat, sihatika qabla sakamika. Jaga sehatmu sebelum sakitmu ya. Jadi you sehat mutiron nak bertabah makanan-makanan mangat kan ke urung sehat baik ke urung sakit. Urung sakit pun dah bertabah tekan eli keun le urung sakit tekan sakit macam deui bertabah dak blomi udeng kitanya keun pakan hambroje bertabah pakan hanyuh dalam sakit oi bertabah ya Allah Tuanku tang itu pui bertabah tewatai sakit ti itu pu haid tu jadi tetap hana habis peng jadi menyana nak bertabah-tabah nak juga yang tengah dah mana orang yang tinggal semajuknya kegaknya nak bertabah. Cuma dah tanya konsep temu balik. Ai kok bertabah kegaknya bakon tiga hari semaju. Justru ke orang tiga ke payah bertabah. Ya, nya tak orang yang haid semaju tiap bertabah. Yang rugo bertabah. Maka hana faedah. Lu nak bertabah makanan kegaknya bakon pu kegaknya haid baju sapu. Maka pun nak bertabah ke orang haid. Kan ke urang nak bertabah. Jadi kadang-kadang dia banyak konsep yang terbalik. Jadi lun tua rasa nailek apa dua, mudah-mudahan ayat ini yang memberi pencerahan kepada kita bicara tentang usia manusia yang bervariasi yang Allah berikan kepada semua kita, dan satu kepastian
adalah kita pada akhirnya menjadi tiada. Demikian, mudah-mudahan manfaat mauizah bagi kita bersama. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dan nyo hana pertanyaan, takut-takut untuk ditanya ilung pajan mati mah kalau pertanyaan sama dia hana payah tanya sebabnya kon masalah khilafiyah ya amban kahek ni dengar gunakan nausia mati 70 80 nak tanya ada ilung mai ilung kelompok dah tu apa tanya buatnya pertanyaan maka ke anda tanya juga sebabnya kon pertanyaannya wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.